saya akan menceritakan tentang sinopsis dari short movie yang berjudul Ibu. Nah, diceritakan seorang anak kecil, anak laki-laki yang memiliki latar keluarga yang sering bertengkar. Nah, di suatu hari ayah dan ibunya ini bertengkar untuk merebutkan hak asuh dari anak tersebut. Dan anak tersebut melihatnya dari belakang jendela. Kemudian saat kedua orang tuanya ini bertengkar hebat, ayahnya tiba-tiba terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal di tempat. Nah, kejadian ini dilihat oleh sang anak, sehingga sang anak mengira bahwa ibunya lah yang menyebabkan kematian ayahnya. Karena kejadian ini, sang anak pun membenci ibunya hingga ia besar. Ia tidak pernah menghargai apa yang ibunya lakukan untuk dia, dan rasa benci itu semakin hari semakin dia bertambah umur pun juga tetap membenci ibunya. Kemudian saat ia sudah dewasa dan ia menikah, ibunya pun dibawa bersamanya untuk tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya. Namun pada suatu ketika saat rumahnya si anak ini kemalingan, ibunya lah yang disalahkan atas hal tersebut, sehingga ibunya ini ditempatkan atau dibawa ke panti jompo karena anaknya ini tidak mau lagi mengurusi ibunya. Nah, suatu hari saat anaknya ini akan membeli mobil, ia bertemu dengan tetangganya dulu. Kemudian tetangga ini menceritakan kejadian sebenarnya saat ayahnya meninggal. Nah, ayahnya meninggal ini bukan karena salah ibunya, namun ayahnya ini hendak memukul ibunya dan tiba-tiba terkena serangan jantung. Dan hal inilah yang membuat anak tersebut sadar dan akhirnya menjemput ibunya dari panti jompo. Kemudian dari kejadian ini sang anak pun sadar dan akhirnya ia menghormati ibunya dan berbakti kepada ibunya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari film pendek ini. Yang pertama yaitu tema. Tema dari film ini yaitu ketulusan dan perjuangan dari ibu. Pengarang ingin menjelaskan bahwa ketulusan dan perjuangan ibu itu sangat besar untuk anaknya. Walaupun anaknya membencinya, tapi ibu tetap tulus menyayanginya dan berjuang untuk membesarkan anaknya sehingga anaknya bisa sukses. Kemudian unsur intrinsik yang kedua yaitu tentang amanat. Nah, amanat dari film ini yang pertama yaitu tidak mudah berburuk sangka sebelum mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Yang kedua yaitu apa yang dilihat mata tidak selamanya benar. Kemudian yang ketiga, sayangilah ibu kalian karena ibu rela berjuang demi anaknya, dan tanpa doanya kita tidak akan merasakan indahnya dunia dengan diberikan beberapa nikmat seperti rezeki yang berlimpah atau yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu sayangilah dia atau pedulikan dia karena ia berhak mendapatkan yang terbaik. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Nah, latar yang pertama yakni ada latar tempat. Yang pertama ada ruang tamu rumah Gary. Ini ditunjukkan saat Gary melihat pertengkaran orang tuanya saat dia masih kecil. Yang kedua ada ruang belakang, di mana saat ibu menggosok di rumah lama serta saat ibu terpeleset di rumah baru milik Gary. Yang kedua yakni ada ruang makan. Adegan ini ditunjukkan saat Gary dan istrinya itu sedang makan bersama. Yang selanjutnya ada kamar ibu, di mana adegan ini ditunjukkan saat ibu sedang sakit lalu tidur di kamar dan rumah Gary kemalingan. Yang selanjutnya ada panti jompo. Adegan ini diperlihatkan saat Gary membawa ibunya ke panti jompo. Yang terakhir adalah ada dealer mobil, di mana Gary membeli mobil baru dan bertemu dengan salah satu tetangganya yakni Kang Asep yang memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi di antara ibu dan ayahnya. Yang selanjutnya ada latar waktu. Di sini ada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dan yang terakhir ada latar suasana, di mana latar suasananya ada tegang, senang, bahagia, sedih, canggung, dan juga marah. Nah, latar sedih ini yang menjadi plot twist dalam cerita ini yakni saat ibu kehilangan ayah, saat ibu sedang sakit, saat ibu terpeleset, dan juga saat ibu dikirim ke panti jompo. Selanjutnya ada penokohan.
Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Dan yang pertama ada tokoh Gary, di mana Gary memiliki karakter yang pemarah namun sebenarnya lembut, egois, selalu menyimpulkan sesuatu dari sudut pandangnya saja. Yang kedua ada karakter ibu. Ibu ini memiliki karakter yang sangat sabar, penyayang, tegas, lemah lembut, dan juga bijaksana. Yang terakhir ada Tania, yakni istri Gary, di mana ia memiliki karakter yang penyayang dan juga sabar. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Di dalam film ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama, yakni orang pertama sebagai pelaku utama, di mana dilihat dari sini bahwa Gary memanggil dirinya dengan sebutan aku dalam film ibu ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah konflik. Untuk konflik yang pertama pada gambar yang pertama, di sini Gary menyaksikan pertengkaran antara ibunya dan bapaknya. Setelah itu untuk gambar yang kedua, konflik yang kedua yaitu Gary menyaksikan ayahnya yang meninggal setelah perdebatan dengan ibunya, dan disinilah mulai kesalahpahaman Gary kepada ibunya terjadi. Untuk yang gambar yang ketiga yaitu Gary sudah membenci ibunya karena dia berpikir bahwa kematian ayahnya penyebabnya adalah ibunya. Untuk gambar yang ketiga yaitu kebencian dan salah paham Gary dibawa hingga Gary dewasa dan sampai-sampai dia tidak mau tinggal bersama dengan ibunya. Untuk gambar yang selanjutnya yaitu adalah ibu Gary memecahkan piring dan langsung dimarahi oleh Gary. Untuk konflik yang selanjutnya di sini Gary lagi-lagi memarahi ibunya karena ketika rumah Gary kemalingan itu ibunya posisinya sedang tidur, dan saat rumah kemalingan itu hanya ibu si Gary doang yang ada di rumah. Jadi Gary menyalahkan ibunya kenapa tidak menjaga rumahnya dengan benar. Untuk konflik yang terakhir yaitu di sini Gary mengirim ibunya ke panti jompo. Selanjutnya yaitu latar belakang masyarakat. Dalam film pendek berjudul Ibu karangan dari Daniel Minrod dan Eka Gustiwana menceritakan betapa besarnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Padahal anaknya selalu saja jahat kepada ibunya atau tidak menyayangi ibunya. Dan di sini kita belajar bahwa sebagai anak harus senantiasa mencintai dan menghormati ibunya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang latar belakang penulis. Film pendek Ibu ini diproduseri oleh Eka Gustiwana Putra yang merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, produser film, dan juga komposer ucapan Indonesia. Namun dalam kehidupan karirnya, Eka Gustiwana ini lebih aktif di bidang musik. Eka Gustiwana juga berpartisipasi dalam pembuatan naskahnya. Namun dia tidak sendiri, bersama dengan Novia Dwijana mereka berdua berkolaborasi untuk menciptakan cerita dalam film pendek Ibu ini. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam film pendek Ibu ini. Yaitu yang pertama terdapat nilai-nilai psikologis. Dalam film pendek Ibu ini melibatkan perasaan dan psikologis dari pemeran. Yaitu yang pertama melibatkan perasaan Gary yang membenci ibunya sejak kecil hingga dia dewasa. Karena sebuah kesalahpahaman yang hanya dia ketahui bahwa sang ibu membunuh ayahnya. Selanjutnya yaitu perasaan dari seorang ibu, perasaan sedih karena sang anak membencinya. Namun sang ibu tetap memaafkan dan juga memendam rasa sedihnya itu. Lalu ada rekomendasi. Kenapa sih kita harus menonton film ini? Karena yang pertama, film ini itu sangat menginspirasi bagi kita. Karena banyak mengajarkan berbagai hal, terutama pembelajaran setelah menonton film ini, seperti bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, dan janganlah kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Dengan menonton film ini juga dijamin kita akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena setelah menonton film ini kita mengingat semua dosa kita, apa yang telah kita perbuat kepada ibu kita, kepada orang tua kita, dan diharapkan setelah menonton film ini itu membuat kita tersadar agar kita tidak lagi durhaka kepada mereka dan menyayanginya di sisa umur beliau sebelum tiada. Agama Islam juga mengajarkan menempatkan ibu kita pada posisi yang paling mulia. Bahkan anak 2
mewajibkan hormat kepada kedua orang tuanya, terutama ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan lebih. Begitu juga dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman ayat 14 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wa hunna ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, hanya kepadamulah ku kembali. Dan dalam hadis pula, dalam hadis, seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut terus bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rob?" Kemudian beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Dan Nabi tetap menjawab, dan yang keempat Nabi menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mungkin itu dia sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.